Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir, rabbi tammim min khair. Yassarallahu lana al-Qur'an وأعاننا على تلاوته وقربنا كل بعيد. اللهم علمنا علما من عندك ناصر إلى المعلوم كما هو من عندك يا رب العالمين. اللهم فهمنا فهما من عندك ناصر إلى المفهوم كما هو من عندك يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hadainahum siratan mustaqima. Wala hadaina lan yakti memberi petunjuk sapa ingsun hum ing alladzina siraton ing dalan mustaqiman kang lurus. Ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang andai kata mereka itu taat terhadap Allah dan Rasulullah, mengikuti kitab-kitab Allah, kemudian mereka akan diberikan di sisinya pahala yang besar, pahala yang agung. Demikian juga mereka akan diberi petunjuk untuk mendapatkan siratal mustaqimah, jalan lebar. Sirat itu jalan lebar ya, jalan yang sangat lebar. Mustaqiman yang lurus, sudah lebar lurus. Bukan sebagaimana yang digambarkan oleh membeli. Kadang-kadang sirat itu digambarkan dengan sekecil rambut, jalan yang sekecil rambut, setajam pisau, lebih tajam dari silet, lebih kecil dari rambut. Bagaimana bisa jalan? Makanya dalam Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk ke jalan lebar yang lurus. Di sini niscaya mereka orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Rasulullah, orang-orang yang mengikuti kitab Allah itu akan diberikan petunjuk siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Ayat ini turun ketika para sahabat itu mengadu kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Kaifa naraka fil jannah wa anta fid darajatil ula. Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa memandangmu, bagaimana kami bisa melihatmu sedang engkau di surga nanti berada di derajat yang paling tinggi, sedangkan kami ini derajat lebih jauh lebih rendah daripada engkau. Bagaimana kami bisa melihat Anda? Kemudian turun ayat ini, wa may yuti'illaha war rasul, wa may yuti'illaha, wa man utawi sapane wong iku yuti taat sapa man Allah ing Allah, war rasula lan ing Rasulullah, faulaika moko utawi man iku ma'alladzina sak mertani wong akeh an'ama kang paring nikmat sapa Allahu Allah alaihim ingatasi man minan nabiyina, nyatani saking piro-piro nabi, wasiddiqina lan piro-piro siddiqin, orang-orang yang benar, yang dalam hidupnya lurus, selalu benar, dekat kepada Allah, mendapat petunjuk Allah, disebut dengan siddiqin, selalu jujur, selalu benar. Wasyuhada lan piro-piro wong kang mati syahid di dalam peperangan, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan disebut dengan syuhada. Mufradnya syahid, orang-orang syahid disebut dengan syuhada. Wassolihin, piro-piro wong kang soleh. Saya terangkan, wa may yuti'illaha, barang siapa taat kepada Allah. Man itu isim mausul yang manfaatnya, yang faidahnya untuk semua
baik yang mufrad maupun yang jamak, baik yang laki-laki maupun perempuan, bisa disebut dengan man. Jadi misalnya kalian ingin mengatakan merujuk terhadap satu orang, bisa pakai man. May yadkhul fi hadzal ghurfah, siapa yang masuk, atau ya siapa atau barang siapa yang masuk di kamar ini. Man, satu orang. Siapa? Satu orang boleh, atau banyak orang, siapapun orangnya yang masuk kamar ini. Nah, di sini disebutkan wa may yuti'illah, barang siapa taat kepada Allah, bisa satu orang, bisa dua orang, bisa tiga orang, bisa 1000 orang, bisa jutaan orang. Man ini merujuk terhadap banyak orang boleh, satu orang boleh, laki-laki boleh, perempuan boleh. Misalnya perempuan mengatakan mangkanat dakhalat fi hadhil ghurfah, siapa perempuan yang masuk ke kamar ini, pakai man. Jadi bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan. Wa may yuti'illah, barang siapa taat kepada Allah, kata taat ya yaitu melaksanakan perintah Allah tanpa paksaan, namanya taat. Kalian begitu diperintah untuk sholat tanpa disuruh, tanpa dipaksa, itu namanya taat. Tapi kalau kalian sholat jamaah misalnya bukan karena Allah, tapi takut dihukum, takut disanksi, berarti kalian belum taat, tidak sesuai dengan ayat ini. Masih lebih taat ke peraturan pesantren daripada undang-undang dari Allah, undangan dari Allah. Yang disebut dengan taat kepada Allah itu adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa tekanan, tanpa paksaan, tapi sukarela, ikhlas. Kalian disuruh puasa kalian, tapi ujung-ujungnya kalian bukan karena Allah, tapi karena oleh orang tua diancam, kamu kalau nggak puasa sampai hari raya, nanti hari raya nggak akan diberikan baju misalnya. Akhirnya kalian terpaksa puasa, berarti kalian tidak taat kepada Allah. Hanya kalian puasa itu karena ingin mendapatkan baju, beda ya. Makanya orang yang taat kepada Allah itu berarti ikhlas karena Allah melakukannya itu, dan itu abadi. Biasanya ciri-ciri orang melakukan karena Allah itu abadi, langgeng. Kalian belajarnya karena Allah, langgeng. Tapi kalau kalian belajar bukan karena Allah, karena diawasi, karena takut sanksi, itu sebentar. Sekarang diawasi, besoknya sudah nggak diawasi, sudah nggak belajar sudah, karena belajarnya bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah langgeng, apa saja sudah. Kalian jadi guru akan langgeng kalau jadi guru itu karena Allah. Kalian misalnya mengadakan sholawatan, kalau karena Allah insya Allah langgeng, ikhlas ya, dan dibantu oleh Allah. Orang yang bekerja karena Allah dibantu supaya terus berjalan, dibantu untuk mampu oleh Allah. Barang siapa taat kepada Allah war rasulah, dan Rasulullah, caranya taat kepada Allah itu dengan apa? Dengan barang siapa taat kepada Allah berarti taat kepada Al-Quran. Sekarang yang ada Al-Quran kan, Allah memberi petunjuk melalui Al-Quran. Kalau kita taat kepada Allah, kita akan nggak tahu Allah itu. Artinya tidak seperti orang wali ya, tidak seperti Nabi. Kalau Nabi bisa ketemu dengan Allah seperti Nabi Musa, bahkan berbicara langsung dengan Allah. Tapi kalau seperti kita ikut kepada Allah itu ikut apa? Yaitu Al-Quran. Kalau taat kepada Rasulullah ikut hadis, karena Rasulullah sudah meninggal. Peninggalannya apa? Yaitu hadis. Maka taatlah kamu kepada Allah itu melalui Al-Quran, taatlah kamu kepada Rasulullah melalui hadis. Nah, taat kepada Allah dan Rasulullah itu sekarang bisa diimplementasikan, bisa diterapkan melalui para ulama. Karena kita tidak bisa terhubung langsung dengan Kanjeng Nabi. Kita hidup bukan pada zaman Kanjeng Nabi, tapi zaman sekarang sudah 14 abad yang lalu meninggalkan kita Nabi itu. Maka kita tidak bisa langsung ikut Nabi.
maka kita harus ikut ulama. Ulama kita itu yang sekarang itu mengikuti ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya mengikuti ulama sebelumnya lagi, terus sampai kepada tabi'in, kepada sahabat, langsung yang ketemu langsung dengan Kanjeng Nabi. Caranya seperti itu. Jangan hanya mengatakan saya lebih taat kepada Al-Quran dan hadis daripada ulama. Keliru kata-kata seperti itu. Malah kadang-kadang ada pertanyaan yang menjebak ya. Kamu pilih Al-Quran apa Pancasila? Kamu mau pilih Al-Quran apa Pancasila? Ini kan pertanyaan yang menjebak ya. Yang penting kita ikut Pancasila, mengikuti undang-undang, kemudian dasar kita itu Pancasila, itu tidak menyimpang dari Al-Quran. Pertanyaan seperti itu pertanyaan yang menjebak, pertanyaannya keliru. Seharusnya Pancasila itu bertentangan dengan Al-Quran. Selama Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita wajib mengikuti. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yaitu pemerintah ya. Selama pemerintah itu tidak menyimpang dengan aturan agama, dengan nilai-nilai agama yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kita wajib mengikuti pemerintah. Tidak boleh kita membantah ya. Jangan mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menjebak orang untuk berpaling ya. Ada lagi pertanyaan, kamu mau mengikuti Nabi apa mengikuti kiai? Sekarang masalahnya ikut Nabi itu bagaimana caranya? Kan kita tidak hidup dengan Nabi, tidak bersama Nabi, tidak nututi Nabi. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi? Banyak pertanyaan seperti ini. Kamu lebih taat kepada Kanjeng Nabi atau kepada kiainya? Justru kiai itu mengikuti kiai sebelumnya dan seterusnya sampai Kanjeng Nabi. Sebab tanpa belajar dengan kiai kita tidak mungkin bisa sholat. Mau mengikuti Nabi seperti apa caranya? Sholatnya seperti apa Nabi itu sholatnya? Kita tahu ngerti sholat itu karena mengikuti guru. Guru kita mengikuti gurunya. Gurunya mengikuti gurunya sampai melihat langsung sholatnya Kanjeng Nabi. Kadang-kadang kembali kepada hadis, sholat kita seperti Kanjeng Nabi. Bagaimana caranya mengikuti Nabi? Mereka yang mengatakan seperti itu sebetulnya mengikuti ulama ya. Coba tanya mereka itu, kamu itu sholat tahu dari mana? Tahu dari guru saya. Guru kamu tahu dari siapa? Guru saya. Pasti nanti sumbernya Kanjeng Nabi. Tidak mungkin langsung bersumber dari hadis. Orang ngebreng semua pikirnya, gak pernah tahu tentang sholat, tidak pernah melihat sholat. Terus lihat di kitab, sholatlah sebagaimana sholatku, kata Kanjeng Nabi. Pasti tidak bisa. Gimana sholatnya Nabi itu kalau nggak pernah melihat orang sholat ya? Ada orang nggak pernah melihat sholat, seperti apa sholat itu? Ada hadis dibaca, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nabi yang mengatakan seperti itu. Terus orang itu mau mengikuti Nabi, gimana sholatnya Nabi? Pasti orang itu akan tahu kalau mengikuti gerakan-gerakan orang lain yang sholat. Orang lain yang sholat itu pasti ada gurunya dan seterusnya. Jadi bohong orang itu kalau langsung mengatakan sholat saya ini ngikuti Nabi. Caranya ngikuti Nabi itu ya caranya adalah ngikuti guru ngikuti gurunya ngikuti gurunya dan seterusnya sampai Kanjeng Nabi. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya itu diterapkan dengan cara membaca Al-Quran, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi. Mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi itu yaitu dengan cara mengikuti ulama, karena ulama itu warasatul anbiya. Faulaika muko utawi eman, faulaika muko utawi mengkono eman iku ma'alladzina sak mertani wong akeh an'amah kang paring nikmat sapa Allahu Allah alaihim ingatasi eman. Mereka orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah itu adalah mereka yang akan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat
yang Allah berikan nikmat terhadap mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyina, yaitu para nabi. Jadi kita, selama kita taat kepada Allah dan Rasulullah, maka kita dijamin oleh Allah akan bersama mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu para nabi. Wasiddiqin, orang-orang soleh, orang-orang yang benar, orang-orang yang tepat perkataannya, jujur perkataannya, benar kelakuannya, namanya siddiqin. Sekarang berkata-kata bersama itu apa? Nanti bersama satu kamar dengan Kanjeng Nabi. Kata-kata bersama tidak selalu sekamar atau serumah atau setempat ya. Kata-kata bersama itu bisa di tempat lain tapi dibantu oleh Nabi atau diiringi, didampingi oleh Nabi. Contohnya kalau kalian misalnya pergi ke Wali Songo atau umroh. Saya umroh, ikut rombongan siapa? Ikut rombongan Kiai Ahmad misalnya. Oh, berarti kamu jamaahnya Kiai Ahmad. Ya, saya umroh bersama Kiai Ahmad. Kata bersama itu apakah harus satu mobil? Kan tidak. Bisa jadi Kiai Ahmad di mobil nomor 1, yang ikut ini di nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 10 dan seterusnya. Boleh nanti satu kapal. Tapi nanti ketika nanti nyampe di Mekah ada hotel tertentu, tidak selalu harus satu kamar, tapi disebut dengan bersama. Kamu umrah itu bersama siapa? Saya bersama Kiai Ahmad. Jadi kata bersama itu tidak selalu harus satu kamar, tapi dijamin nanti pasti suatu waktu nanti akan bertemu, akan mendapat bimbingan. Lah kita kalau taat kepada Allah dan Rasulullah, pasti suatu saat akan bertemu dengan Rasulullah. Itu yang dimaksud bersama ya. Di orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah itu, mereka itu akan mendapatkan nikmat, bisa bertemu dengan mereka yang mendapatkan nikmat, yaitu para nabi. Kata-kata ma'ah itu kan bersama para nabi. Kata bersama ini walaupun tidak satu kamar, tidak satu tempat, suatu saat apabila kita butuh bisa bertemu dengan nabi. Bersama dengan orang-orang siddiqin, bersama orang-orang yang solihin, orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh, misalnya ulama, itu disebut dengan orang-orang soleh ya. Penting mendapatkan doa orang-orang soleh ya, karena orang soleh itu doanya pasti dikabulkan, walaupun nanti setelah meninggal ya terkabulnya ya. Contohnya yang saya ceritakan itu, ada anak yatim di zaman Nabi Musa itu sampai hartanya dijaga melalui Nabi Khidir, karena orang tuanya orang soleh, dijaga oleh Allah ya, hartanya dijaga, ilmunya dijaga, makanya keturunannya juga dijaga orang-orang soleh itu. Maka kalau kita ketemu dengan orang soleh, ulama, orang-orang soleh ya, ulama-ulama itu minta doa, jangan cabis, sepenting bisa selfie ya. Foto-foto kiai bersama dengan foto kiai, sepenting foto. Minta doanya kalau ketemu dengan kiai itu, dengan ulama itu. Tak usah anak foto selfie. Sekarang ini kan seperti itu modelnya. Ketemu dengan kiai selfie, pasang status sedang bersama kiai. Cuma status, tapi tidak mendapatkan doa. Yang penting doanya ya. Kalau ketemu dengan kiai, yang penting doanya. Tak milo foto tak berapa dah. Sepenting milo doa. Kita orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah nanti akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah dalam peperangan, yaitu berperang di jalan Allah. Wassolihin, orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqo, wahasuna lan sebaik-baiknya sopo ulaika man, man yuti'illah itu apa ni rofikon pertemanani, apa ni
pertemanani atau persahabatannya. Mereka akan mendapatkan pertemanan yang baik, persahabatan yang baik. Bukan jauh ya, kata-kata wahasuna ulaika rafiqo, kita yang taat kepada Allah dan Rasulullah itu nanti akan bersama mereka para nabi dengan pertemanan yang sebaik-baiknya, tidak dipalingkan, tidak berpaling ya. Kita kadang-kadang kan punya teman, sering kita berteman dengan orang ya, kadang-kadang begitu kita tidak dibutuhkan, teman itu berpaling dengan kita. Tapi kita ini mendapatkan teman bersama mereka orang-orang soleh, bersama para nabi, bersama orang-orang soleh, para syuhada. Mereka itu sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat, tidak berpaling dari kita. Wa hasuna ulaika rafiqo. Wallahu alam, shadaqallahu azim. Rabbi famfa'na bi barakatihim wa dinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa